Yang ketiga kali nih mas kita teriak lagi, Bang, woi, makin deket kan, makin dekat kita jalan, akhirnya ketemu tuh. Kita juga nanya tuh, Bang, ini jalannya gimana? Oh, saya juga nggak tahu. Panik dong mas kita, panik kita mas. Oh, ditebasin Buka kita jalur. Iya. Terus nggak lama munculnya di situ lagi mas, di lapangan itu. Padahal jalurnya beda. Padahal jalur beda mas, kayak labirin gitu mas. Oh. Nah itu ternyata si lapangannya itu tempat pengumpulan jenazah Sukhoi dulu tuh. Halo, selamat malam Ustadz Manaidi. Kali ini kita mau bahas soal pegunungan lagi. Kembali ke habitatnya Story Manaidi. Malam hari ini saya kedatangan tamu bernama Bang Fahmi. Gimana kabarnya Bang Fahmi? Sehat? Alhamdulillah baik. Malam hari ini Bang Fahmi kira-kira mau menceritakan tentang pengalaman naik gunungnya waktu di mana Bang Fahmi? Ngeritain gunung yang pas kita tersesat di Kawah Ratu. Jadi gimana Bang ceritanya? Jadi gini bang, kita kan udah lama nih kumpul juga kan, terakhir kita pendakian sama 4 orang juga ini ke Gunung Gede tuh. Cuma dulu juga sama tuh si ceweknya ini, si Nopinya ini PMS juga. Terus nggak lama dari situ beberapa bulan ke depan kita ada janjian lagi tuh mas, karena kita belum nentuin jadwal sama gunungnya juga. Kita juga diskusi juga tuh kan sama teman-teman yang lain tuh biar kesepakatan bersama ya. Kita juga chattingan lah gitu di grup buat nentuin tanggal, nentuin tujuan kita mau kemana. Akhirnya kita juga sempet tuh kumpul bareng juga, ngopi-ngopi lah kita, ngopi-ngopi. Tapi pas ngopi itu juga kita belum dapet tuh tujuannya karena masih mentah gitu kan. Ada beberapa teman yang lain juga pada kerja gitu kan mas. Akhirnya kita sepakat tuh di grup buat naik ke Gunung Salak. Oke. Nah, harusnya kita naiknya itu ke Gunung Salak mas, bukan ke Kawah Ratu. Nah, akhirnya kita kesepakatan juga karena waktunya mepet ya mas ya. Mepet, akhirnya kita di pertengahan jalan tuh pas mau berangkat ngobrol-ngobrol dulu kan, kita kayaknya nggak bisa nih buat ke Gunung Salaknya. Tadinya kita ngejarnya ke Manik 2 mas. Cuma kita kayaknya nggak, waktunya juga mepet, besok juga masih ada yang kerja gitu kan mas, waktunya cuma sehari doang tuh. Akhirnya kita sepakat tuh di jalan sambil makan. Baru habis itu kita sepakat buat ke Kawah Ratu. Oke, akhirnya cuma hanya Kawah Ratu tujuannya. Iya. Terus kita perjalanan tuh kurang lebih 3 jam lah dari rumah sampai ke si base camp itu. Waktu itu berangkatnya lewat pos mana mas? Harusnya kan lewat Pasir Ringit ya mas. Karena emang dulunya itu tutup tuh. Yang lain pada tutup kan, cuma yang buka itu cuma pihak Cidahu aja tuh. Oke. Kita juga sempet ke Pasir Ringit dulu mas itu, karena emang kita juga belum update tuh, belum lihat updatean jalur trekking, ternyata tutup mas. Baru kita balik lagi nyari Indomaret sambil nyari logistik. Kita ngopi-ngopi lah dulu, ngopi-ngopi santai. Pokoknya itu kurang lebih dari jam 8 lah kita baru sampai Indomaret tuh mas. Masih ngopi-ngopi santai. Berangkat ke base camp itu kita sampai jam
kalau nggak salah jam 10-an ya mas. Oke. Jam 10. Karena kita juga habis dari base camp Pasir Rengit, ya Pasir Rengit, agak capek juga tuh mas. Kita break dulu tuh di base camp tuh, agak lama tuh sampai sejaman lah ada lah. Nah di base camp itu kebetulan kita ada teman-teman yang lain. Pokoknya ada tiga grup lah. Oke. Iya. Grup pertama itu dia ada yang ke Puncak Salak. Nah yang duanya ini kita ke Kawah Ratu tuh. Nah si grup yang satunya lagi yang buat ke Kawah Ratu dia bawa porter tuh mas. Ya walaupun teman kita juga ada yang bawa udah pengalaman gitu ya. Akhirnya kita pede kan gitu. Ada teman yang bawa porter gitu. Akhirnya kita juga ngobrol-ngobrol lah sambil ngopi-ngopi juga sama yang lain gitu. Terus nggak lama tuh udah setengah jaman lah ngopi-ngopi santai di base camp. Baru kita berangkat jam 10 naik. Pokoknya kita sampai pintu rimba itu kita hampir jam 11 mas. Jam 11. Baru kita kayak ada yang namanya kita kan kalau trekking tuh biasa kayak agak lari-lari gitu ya mas. Iya. Ditambah itu ada kayak tangga-tangga gitu mas. Kita sambil loncat-loncat gitu mas, bikin video-video biasalah dokumentasi teman-teman kita. Terus dari situ emang kita udah agak ketinggalan juga tuh karena kita istirahat juga tuh kita sebelum pintu rimba tuh. Ketinggalan sama rombongan yang teman satunya. Iya. Iya. Yang dua tuh mas. Oh iya. Ya yang dua tuh yang rombongan pertama tuh kan yang ke Gunung Salak tuh. Yang kedua kita bareng ke Kawah Ratu. Nah, lurus kita sambil happy lah, sambil lari-lari, sambil ketawa-ketawa gitu kan. Kita udah sampai di pertigaan tuh. Pertigaan mas? Yang Ke arah puncak. enggak, yang ke Gunung Salak. Kalau ke Gunung Salak itu kan belok ke kanan kan ya? Iya. Simpang Bajuri. Ya itu mas, Simpang Bajuri. Nah karena kita pisah tuh, kita ngopi juga kan di situ kan, ngopi-ngopi lagi tuh karena kita perpisahan ceritanya nih. Ngopi-ngopi, udah santai, udah pada ngopi, udah sebatang dua batang gitu mas. Baru kita berangkat lagi tuh mas, kita kayak salaman lah. Sambil kayak hati-hati di jalan gitu, sambil ngupain lah gitu. Jalan lagi tuh kita mas, kurang lebih kita jam 11 tuh. Karena kita juga bawa cewek kan agak pelan juga lah ya. Yang di depan juga udah agak ngabut tuh mas, karena emang cowok semua tuh. Karena kita bawa cewek tuh. Jadi yang rombongan cewek itu di tempat mas saja? Ya. Satu orang. Itu pun satu orang, nggak ada yang lain tuh selain rombongan kita. Nah pas pertigaan tuh ada yang kita harusnya kita belok ke kiri tuh mas. Belok ke kiri itu kan ada pohon tumbang tuh mas tuh. Mungkin kalau si Iqbalnya itu tahu mas dia, soalnya dia juga pernah lewat Cidahu mas. Mungkin dia orangnya juga pendiam gitu ya. Diajak ngobrol juga sebutuhnya aja gitu. Diam, mungkin juga si Iqbalnya ini juga karena di depan ada porter gitu ya mas ya, pedenya gitu. Mungkin ada jalan pintas atau gimana gitu. Terus kita jalan lagi tuh, kita ke depan lagi tuh, lurus, bukan belok ke kiri. Lurus kita ngikutin jalan. Pokoknya kita udah ngikutin jalan, vegetasinya itu makin sempit mas. Makin sempit tuh. Emang itu juga jalurnya juga jalur air emang mas. Iya. Nah di situ kan kita harusnya ngelewatin satu lapang ya mas. Iya. Nah kita bablas tuh mas, karena emang kita udah ketinggalan jauh tuh mas sama rombongan yang di depan yang bawa porter tuh. Terus kita jalan juga tuh, terus jalan sampai ada jalan lumpur mas segini mas, kita pada jalan kaki di lumpur, kita sambil kayak ngangkang-ngangkang gitu. Sampai masuk jalur yang berlumpur. Iya mas. Mungkin itu juga untungnya itu nggak ada pacet atau lintah mas itu.
karena kita juga pakai celana panjang ya mas ya, ditambah kaos kaki juga pada panjang juga tuh. Akhirnya kita juga maksain tuh karena kita nggak tahu jalan, lurus juga tuh kita. Nah itu sampai situ kita ketemu mas, yang namanya lapang juga tuh, lapangan kedua tuh. Lapangan kedua. Oh, ketemu lapangan lagi. Ada lapangan tuh. Nah terus dari situ kita kan jalan lagi tuh mas, jalan lagi. Pokoknya itu makin sempit jalan, kita juga sampai jongkok gitu mas. Akhirnya kita teriak-teriak kan sama yang di depan yang bawa porter tuh, bang, wuih katanya. Baru sekali tuh, oh masih ada orang gitu. Jalan lagi kita tuh, udah 15 menitan lah. Kita teriak lagi tuh mas, wuih. Oh masih ada, aman tuh. Yang ketiga kali nih mas kita teriak lagi, bang, wuih. Makin deket kan, makin dekat kita jalan. Akhirnya ketemu tuh. Kita juga nanya tuh, bang ini jalannya gimana? Oh saya juga nggak tahu. Panik dong mas kita mas. Terus kita juga kayak sempet nenangin diri lah, kita kayak ngerokok dulu, ngopi dulu gitu kan. Oh karena udah curiga lah, kok ini nggak sampai-sampai apa gimana? Itu dia mas, jalurnya kita kok udah ekstrim curiga banget dari situ gitu. mas. Terus dari situ kita diskusi lagi tuh mas, kita diskusi apa kita balik lagi aja ya. Nah ini si Nopinya yang bikin jengkel gini mas, gue nggak mau pokoknya gue pengen sampai ke Waratu kan. Oh pada diem dong, pada kesal juga kan ngedenger omongannya dia. Akhirnya kita balik lagi dulu tuh ke lapangan yang kedua tuh. Lapangan kedua kan ada di situ ada jalur tuh yang ke depan yang buat jalan yang lumpur-lumpur itu mas. Iya. Nah itu yang ada jalan ke kiri sama ke kanan. Nah kita coba dong jalan ke kiri tuh. Kita muter-muter pokoknya ada 30 menit lah mas kita. 30 menit sampai kayak napak tilas lah kita, si rumput-rumput biar kelihatan gitu kan. Oh ditebasin kita jalur. Iya. Terus nggak lama munculnya di situ lagi mas, di lapangan itu. Padahal jalur beda mas. Kayak labirin gitu mas. Nah kita juga sempat panik lah mas kita. Yang namanya nyasar ya mungkin siapa sih yang nggak panik ya mas ya. Apalagi yang namanya Gunung Salak terkenal angkernya lah ya. Iya. Nah kita diem lagi tuh, nyebat lagi kita, nenangin diri tuh. Akhirnya kita nyoba lagi tuh jalur yang ke kanan tuh. Nah sama tuh mas, kita nebas-nebasin lagi tuh si rumput-rumput alang-alang begitu mas. Sama kita, kalau yang ke kanan itu kita hampir 35 menitan mas kita. Okay. Kita munculnya di situ lagi mas. Situ lagi di lapangan lagi? Lapangan lagi mas. Kok bisa begitu ya? Padahal jalannya lurus aja? Padahal jalannya itu lurus aja kita mas. Saya juga nggak ngerti itu, soalnya si porter yang pertama itu dia nggak ngikutin kita mas. Mungkin dia juga kayak punya jalan pintas atau gimana, kita nggak tahu ya mas. Iya. Karena kita nggak mau ngambil resiko kayak orang-orang yang nyasar atau gimana gitu, kita mati konyol di hutan, kita kan nggak mau ya mas ya. Iya. Akhirnya kita diem juga tuh di situ mas. Diem, diskusi, terus kita kayak introspeksi diri juga kan, kayak nanya diri sendiri, ini gue salah gue apa gitu. Tapi sempat lihat jam nggak, kira-kira udah jam berapa itu di situ? Muter-muter nyasar. Kita itu sampai ada jam 12:30-an mas nyasarnya. Lumayan agak lama juga tuh. Lama juga tuh. Akhirnya kita break lagi tuh karena kayak panik gitu kan. Dia mau ngopi-ngopi dulu, diskusi lah kita, gimana nih kesepakatan kita, mau balik lagi apa gimana gitu kan. Karena kita juga udah bingung mas, jalan udah mentok lah gitu. Iya. Disasarin kayak labirin gitu. Ditambah kabutnya itu tebal gitu kan mas. Iya. Akhirnya kita sepakat tuh, kita kayak turun lagi, walaupun kayak nyari jalan juga tuh. Nyari jalan, barulah kita sampai di yang pertigaan itu, yang harusnya belok ke kiri. Nah yang anehnya mas, si jalur yang ke kiri ini, si pohon tumbangnya nggak ada mas.
Oke. Yang pada titik awal itu, Heeh. Mas bisa ngebalik ke sebelah situ titik tumbang itu nggak ada tuh ngehnya dari mana? Karena kita ngelihat Mas, si pohonnya itu emang jelas gitu, tumbang gitu. Iya. Kalau misalkan emang pohon tumbang mungkin ada bekasnya ya Mas. Iya. Nah ini nggak ada Mas. Oh, akhirnya kembali ke titik awal. Kembali ke titik awal kita. Oke. Karena nah di situ si Iqbalnya ini bilang, nah ini harusnya jalannya ke sini. Nah itu bisa ketemu ke titik awal itu ngikutin jalur yang sebelumnya? Iya ngikutin jalur sebelumnya tuh. Kan yang harusnya lurus salah, belok kiri salah, kanan salah. Akhirnya kita balik lagi tuh Mas. Oke. Balik lagi. Kita juga sempat kesel sama si Iqbal. Kenapa nggak bilang dari tadi gitu loh. Iya. Pada ya kayak kesal gitu Mas. Baru kita berangkat tuh lewat kiri. Padahal kalau misalkan kita lewat kiri itu nggak jauh Mas. Iya. Itu paling 20 menitan lah. Buat sampai ke Kawaratu. Padahal kita kalau misalkan belok ke kiri Mas, kita nggak jauh Mas itu Mas. Cuma 20 menitan Mas itu. Baru kita sampai di kayak nyium belerang gitu ya Mas ya. Oh alhamdulillah nyampe nih kayaknya nih. Happy dong kita. Yeah. Happy. Pokoknya kita sampai Kawaratu ngopi dulu lah, kita ngopi lagi. Oh iya. Karena emang badan udah dingin gitu Mas. Baru tuh kita jalan tuh ke bawah. Baru ada si Amang-Amang tuh. Si Amang-Amang mungkin dia juga ngambil jalur ilegal mungkin ya. Kayak ada kurang lebih 6 orang lah dia. Nanya kita, Bang jalur mana? Pasir Renggit. Loh, bukannya Pasir Renggit tutup ya? Iya katanya kita ngambil jalur ilegal katanya gitu. Wah tahu gitu mah kita ngambil jalur ilegal ngikutin abang gitu ya. Jadi tirim. Kita sempat cerita juga tuh Mas di di kawahnya itu. Si Najil bilang gini, apa gue kencing sembarangan ya? Dia bilang gitu. Oh iya mungkin lu gitu kayaknya nggak numpang lu gitu kan. Akhirnya si Nopi jujur tuh. Karena dulu juga kita pas ke Gunung Gede, dia juga PMS tuh Mas. Oh iya. Oh si Nopi ternyata lagi berhalangan. Ya. Dia juga pas pas berangkat ke Kawaratu juga dia nggak bilang bahwa dia berhalangan Mas. Baru bilangnya waktu di Kawaratu. Iya. Oke. Dia baru bilang begini, kan gue lagi halangan katanya. Kok pada kesel kan semua kan tuh. Pada marah-marah lah ke Sinopi ini. Lu bukannya bilang dari awal gitu kalau misalkan lu lagi PMS, mungkin kita nggak jadi gitu kan. Apalagi kita kan yang PMS itu kan biasanya anyir ya Mas ya, bau amis ya. Apalagi makhluk halus itu kan suka gitu yang bau-bau amis gitu kan. Iya dari segi medis pun tidak kurang baik lah ya. Iya. Dari awal juga udah kelihatan sih sebenarnya Mas, dia kayak bilang kayak sakit perut. Gua kira itu dia bilang sakit perut itu pengen BAB gitu ya Mas. Taunya lagi kayak semilangan gitu. Karena baru hari pertama tuh dia PMS. Akhirnya kita juga nggak lama tuh di situ. Pokoknya kita sampai di Kawaratu itu kita sampai jam 2 tuh Mas. Jam 2 kita ngopi-ngopi juga kan. Baru tuh kita jam 3 turun lagi tuh karena kita udah kedinginan kan. Ditambah hujan juga kan, kabut tebel. Baru kita turun lagi. Pokoknya kita pas agak kesel juga kan di jalan kayak pada diem-diem gitu Mas. Ditambah si Iqbalnya diem wae kan nggak tahu jalan tapi diem aja gitu kan. Ditambah si Nopi nih yang PMS ini. Akhirnya kita kayak jalan diem-dieman kayak wah kita juga jadi kayak dibagi 2 kelompok Mas. Si Nopi ini sama si Najil. Nah saya sama si Iqbal nih. Si Nopi sama si Najil di depan, kita di belakang dong. Iya. Kayak mungkin kita juga kayak ngejagain lah Mas kita yang namanya orang PMS gitu ya. Yang rombongan yang sebelumnya bareng itu yang porter sama porter itu. Oh itu saya nggak tahu Mas itu. Kita nggak sampai ketemu lah Mas itu. Tapi ke kawah juga berarti.
Iya, ke kawah juga dia. Oh. Cuma kita nggak tahu dia sampai jam berapa Iya. atau nasibnya gimana, saya juga nggak tahu itu sampai sekarang ini. Oh gitu. Iya, Nah, waktu keluar dari jalur itu bareng. bareng tuh. Waktu ke kawahnya nggak bareng tapi. Enggak. Perpisahan waktu di pertigaan itu. Iya. Iya. Baru kita turun. Terus kita ada kayak warung gitu kan di depan pintu rimba tuh. Hmm. Kayak kita nanya dong ke si Mangnya, Mang, kok kita nyasar sih Mang gitu. Emang harusnya lewat mana Mang gitu. Harusnya kata si Mangnya itu beloknya ke kiri. Ya itu yang bener tuh yang ke kiri kan, yang tadi pohon tumbang itu kan. Nah terus si Mangnya gini. Kalau kata orang Sunda begini ya Mas. Oh siapa tuh areling meureun gitu. Karena emang dulu juga ada kejadian gini Mas. Si apa namanya, ada teman juga sama dia. Cuma dia pendakiannya ke Salaknya juga. Dia naik ke Salak. Emang pada becananya emang pada sompral gitu Mas ya. Pokoknya dia bilangnya jam 10 malam tuh. Ngopi katanya. Lagi ngopi, lagi pada istirahat. Lagi udah pada ngecamp tuh. Udah diriin tenda tuh. Emang udah malam juga kan. Lagi pada masak-masak. Terus ada yang bawa ini katanya Mas. Bawa apa namanya? Bawa keranda tuh. Sambil kayak la ilaha illallah, kan kalau orang-orang pada meninggal biasanya kayak gitu kan ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Panik dong Mas dia. Pada lari dia Mas. Pada kabur. Terus apa namanya, pada lari-lari, tenda sampai ditinggalin itu Mas. Peralatan juga. Mungkin sampai apa namanya, saking paniknya mungkin ya ngelihat keranda di tengah gunung, siapa sih yang ada yang meninggal gitu kan ya, nggak masuk akal gitu ya Mas. Akhirnya dia sampai juga tuh dulu di si base camp di warung si abahnya gitu. Dia juga sama tuh areling burun gitu kalau orang Sunda bilang. Pas dari situ juga kita kayak wah, diam-diaman juga kan Mas, kita pada takut lah, kayak kesima gitu lah kalau kata orang Sunda mah. Iya. Emang juga dulu kita sebenarnya ke Gunung Salak ini emang nggak dikasih niatan sebenarnya Mas. Nah ternyata kita juga apa namanya, ada mitosnya juga ternyata Mas, bahwa orang daerahan saya sama si Gunung Salak ini dulunya nenek moyangnya itu nggak akrab gitu Mas, kayak musuhan gitu Mas. Iya. Nah, Mitosnya kayak gimana Bang? pokoknya kalau misalkan si daerahan saya sama orang-orang Gunung Salak itu dia kecium dari bau darah dia Mas. Kita juga sempat nggak percaya kan Mas. Oh masa sih? Yang namanya sekarang kan zaman-zaman teknologi gitu kan, kayak canggih gitulah ya. Iya. Nggak percaya sama hal-hal mistik seperti itu. Ternyata pas kita pendakian juga emang bener Mas, itu kejadian Mas. Yang nggak jauh beda sama orang apa namanya, orang Bandung ke pantai selatan nggak boleh pakai baju hijau gitu ya. Nah itu juga kejadiannya seperti itu Mas kita. Mungkin dari apa namanya, dari leluhurnya si Gunung Salak ini, dari awalnya dia nyium bau darah orang-orang saya gitu, orang-orang daerahan saya gitu. Mungkin salah satunya kayak gitu. Iya. Soalnya dari apa namanya, dari empat si pendakian teman-teman kita ini emang asli orang daerahan saya gitu Mas. Oh, jadi teman-teman pendaki ini, teman bareng pendaki ini, teman lingkungan, Iya, sekampung lah ya. teman kecil lah Mas gitu. Teman kecil. Iya. Oke. Jadi gini Bang, saya masih banyak beberapa pertanyaan yang ganjel. Awalnya memang Bang Fahmi ini nggak ngeh ya, si siapa tadi teman Snoopy. si Nopi itu berhalangan. Iya. Nah saya mau tanyain itu, si pertigaan ini ya kalau nggak salah ya, mungkin Bang Fahmi bisa nginget dari Simpang Bajuri itu kan ada lapangan. Nah habis lapangan itu kan baru ketemu yang belokan ke kiri itu. Iya. Harusnya ke kiri itu ada kali, sungai ya kalau nggak salah, berarti lurus. Lurus kita. Setahu saya itu kalau lurus itu kan ada plang. Nggak tahu ya sekarang ya. Iya. Waktu itu saya kesana tuh masih ada plang. Tulisannya apa saya lupa. Itu kan tinggi Bang. Iya, tinggi tuh. Nah itu berarti jalan ke sana. Jalan itu.
Oh, di waktu itu kelihatannya ada jalan. Ada jalan itu mas. Mungkin yang pernah naik Gunung Salak, tepatnya ke Cidahu, pasti tahu lah tempat itu. Familiar banget lah itu soalnya. Familiar banget itu jadi mas. Jalan lurus saja. Lurus itu mas. Mungkin kita juga. Lapangan lagi. Iya. Nah itu ternyata si lapangannya itu tempat pengumpulan jenazah Sukhoi dulu tuh. Oh, situ dasarnya. Iya. Wah, jauh banget itu. Jauh itu mas, kita dari pertigaan yang harusnya kita belok ke kiri, kita nyasarnya juga hampir 4 jam itu mas. Saya koreksi, bukan pertigaan, gak ada pertigaan kayak mas. Mungkin tradisi, mungkin besok lah. Pas balik lagi ke sana, dicek lagi kayaknya nggak ada pertigaan. Ya kita juga nggak tahu ya mas. Mungkin yang namanya gaib kan kita nggak tahu ya mas ya. Mungkin lagi digelapin. Iya, mungkin lagi digelapin gitu mas. Oke. Jadi kita harus lebih hati-hati lah ya. Iya. Nah, saya masih rancu nih. Masalah kan tadi di lapangan, anggaplah di lapangan. Itu waktu di lapangan, teman-teman ini nggak jalur balik lagi ke titik semula. Kan ngambil jalur ke kanan sama ke kiri tuh. Iya. Berarti ada jalur tengah dong, 3 jalur. Untungnya itu ada tanda mas itu mas. Oh. Ada tanda. Itu stringlet. Iya. Tapi nyoba buat ke kanan dulu. Iya, nyoba. Oke. Mungkin juga kalau misalkan kita nggak nyoba jalur kanan, kiri atau depan, lebih cepat kita mas. Soalnya kita pasti balik lagi. Karena kita juga udah bingung kan di situ kan nyari jalan kemana nih. Yang menginstruksikan buat jalur ke kanan tuh siapa? Teman-teman dari yang satunya? Enggak, kita sepakat juga tuh kita semuanya. Iya, ambil kesimpulan. Iya. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan besar saya nih. Sebelumnya sempat ketemukan lah ya di base camp. Ya betul. Sempet tahu nggak asal usul si Porter ini dari warga sekitar apa IO luar? Kita juga sempat nanya sih mas, si porternya itu emang dari orang luar mas, bukan orang kampung setempat gitu. Oke. Mungkin bisa kita wajarin lah gitu, orang luar gitu kan, bukan orang setempat. Mungkin kalau orang setempat lebih tahu gitu mas. Oke, terima kasih banyak Bang Fahmi. Sama-sama. Sudah mau berkunjung ke Story Monadi. Kira-kira buat closingan nih Bang Fahmi, ada pesan-pesan yang bisa disampaikan nggak buat teman-teman Story Monadi? Mungkin kalau pesan teman-teman pendaki pemula ya kasarnya, kalau orang-orang sekarang kan banyak yang FOMO juga kan ya mas. Persiapan itu harus penting banget mas. Persiapan mental lebih penting juga mas. Apalagi kalau misalkan tahu nih teman-teman si ceweknya PMS, mungkin nggak usah jadi aja lah mungkin ya. Karena itu lebih beresiko mas. Betul. Mungkin kalau misalkan kita mendaki lebih baik nyari informasi juga mas. Oke. Soalnya banyak teman-teman yang kayak pemula nih, kayak nyasar di jalur bahkan sampai meninggal, yang banyak banget ya mas ya yang kejadian seperti itu. Cuma itu aja sih mas, dari persiapan mental. Cuma satu lagi tuh mas, sampah harus dibawa pulang mas. Oke, ya wajib itu. Wajib itu mas. Oke, terima kasih banyak Bang Fahmi. Siap, sama-sama mas. Sudah berkunjung di Story Monadi. Nah, gue tambahin satu lagi buat teman-teman yang mau ingin mendaki suatu gunung, suatu daerah yang benar-benar kalian nggak tahu lokasinya dan ingin menggunakan jasa porter, cobalah cari porter yang lebih kredibilitas, mungkin dari asuransinya, entah dari orang-orang yang operatornya seperti apa. Itu coba lebih cari tahu informasi lebih lanjut biar kedepannya kalian mendaki itu lebih nyaman. Mungkin itu aja dari gue. Gue Melki, Story Monadi.